Terus balik lagi ke tadi tuh masalah yang dalam setiap ada orang yang mau keluar dari hubungan toksik tapi dia takut. Nah, gimana tuh Mbak cara mengatasinya? Mungkin sini ada kawan akurat yang sebenarnya lagi di hubungan toksik, entah dalam lingkungan pekerjaan, percintaan, persahabatan atau keluarga, tapi mereka takut buat keluar, buat bergerak dengan alasan yang satu tetap mikirin yang bikin toksik, yang satu mikirin diri sendiri juga. Ya, nah untuk sahabat akurat yang pada saat ini sedang berada di posisi seperti itu, ingatlah bahwa tetap di atas segalanya kita tuh harus lebih mencintai diri kita sendiri, benar nggak sih? Oh ya, ya kan. betul. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu punya hak yang paling utama untuk kebahagiaan diri kita. Kita punya hak yang paling utama untuk bisa menjadi diri kita yang seutuhnya. Kita punya hak juga untuk memang menjadi diri yang bisa kita kembangkan terus potensi kita. Nah, jadi karena kalau kita sudah meletakkan bahwa kita ini harus mengutamakan kebahagiaan diri sendiri dan kemudian cinta diri, nah sehingga kita lihat nih, kalau relasi ini kemudian nggak pantas lagi untuk dipertahankan, ya kita harus berani. Nah, intinya berani untuk say bahwa this is enough gitu. Kecuali kalau tadi misalnya ada ruang untuk diperbaiki, ya tetap kita bisa perbaiki, tapi tetap kita tentukan batasannya sampai kapan nih gitu. Jangan kemudian nggak ada batasan. Misalnya contohnya, kayaknya aku kalau ketemu sama pasangan aku yang ada tuh selalu sedih karena selalu dimaki-maki sama dia. Terus mau ketemu sama temen nggak boleh, mau pergi ke kantor juga jamnya dibatasin banget gitu kan. Terus aku sudah mengatakan ke dia juga nggak mau menerima pendapat aku. Terus kemudian pendapat dia harus selalu benar. Nah kayaknya kalau begini terus aku nggak bisa deh gitu berkembang secara optimal untuk diri aku sendiri. Oke, aku tetap mau kasih dia kesempatan, tapi misalnya sampai dengan akhir bulan ini. Itu dalam diri kita nih, ada batasan sendiri nih ya. Nah tetap akhirnya kita coba berhubungan baik sama dia, tetap ngomongin bahwa kita itu sedih loh kalau kamu tuh ngomong sama aku tuh harus ikutin kamu terus, aku tuh ngerasa tersisa loh, kita utarakan. Udah nih sampai akhir bulan dia tetap kayak gitu, ya udah berarti it's enough gitu. Kita harus kasih waktu buat diri kita bahwa berarti ini nggak bisa diterusin gitu. Entah kita setelah itu mau jadiin dia teman biasa atau benar-benar putus hubungan sama dia, ya itu terserah gitu. Tapi tetap intinya adalah self love itu nomor 1. Iya, karena kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa beri batasan buat orang lain ya jadinya. Kita selalu kayak ya udah lo melakukan apa aja gue terima gitu. Ya dan itu akhirnya jadi pahit buat kita, dan itu tentunya berdampak bagi kesehatan mental kita ya Mbak. Iya, betul banget. Nah, aku pengen tahu juga nih apa dampaknya bagi kesehatan mental khususnya kalau kita berada di dalam hubungan yang toksik. Hubungan di lingkungan kerja, percintaan, persahabatan dan keluarga. Dampaknya selain stres, depres gitu, yang dampak lainnya apa sih Mbak yang juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya tentunya? Iya, dampaknya itu kalau buat diri sendiri tadi kita nggak bisa berkembang secara potensi. Misalnya contohnya kita itu punya keinginan untuk let's say sekarang ada di posisi misalnya karyawan, kita punya target kan, maksudnya untuk bisa ngejar hasil penjualan kita lebih, artinya kan kita berarti perlu sosialisasi lebih juga sama orang-orang, tapi itu terhambat misalnya kan ya. Ya berarti kita perlu evaluasi itu. Jadi yang pertama adalah kita lihat dengan seperti ini potensi kita bisa nggak berkembang nih gitu kalau kita tetap ada di hubungan toxic relationship dan kita pertahankan. Terus yang kedua, imbasnya juga untuk kesehatan mental tadi tentunya adalah benar yang katanya Mbak Irma tadi, bisa jadi stresnya bukan cuma stres, kalau stres kan positif ya, ini udah ke distres, terus ke arah yang depresi juga bisa. Terus kemudian juga bisa menjadi tidak bisa menjadi jati diri di seutuhnya. Jadi akhirnya kita jadi bingung juga sama konsep diri kita, ya kan? Nah itu kan kasihan banget. Jadi akhirnya kita malah nggak tahu kita ini siapa sih, karena selalu ngikutin orang lain. Nah kalau tadi Mbak Irma tanyakan apa efeknya ke lingkungan, otomatis tadi karena jati diri kita atau potensi kita nggak bisa berkembang, akibatnya organisasi tempat kita bekerja juga kena imbas dong. Kita jadi nggak produktif kan kerjanya. Nah kalau kita nggak produktif kerjanya, ya imbasnya juga ke rekan kerja, ke atasan juga, dan ke secara kantor juga. tidak langsung kita jadi toksik ya buat lingkungan buat itu. Bener banget tuh Mbak Irma. Jadi kalau kita tetap ada di situ, mental health kita terganggu dan kita juga akhirnya menjadi toksik buat orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi bukan ke kita tapi ke lingkungan juga ya, kawan akurat. Nah, waduh, banyak banget ternyata dampak-dampaknya yang kita nggak sadarin. Aku selanjutnya mau bacain lagi 3 pertanyaan dari kawan akurat.
Mana nih pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama dari Farhan. Insecure dalam hubungan apakah termasuk toksik? Nah, insecure. Nah, makasih nih pertanyaannya. Insecure kan artinya merasa nggak nyaman, Iya, nggak ngerasa aman nggak- ya iya, nggak terhadap aman. diri sendiri. Kalau insecure menurut saya itu lebih ke arah dirinya dia sendiri sih, gitu. Jadi insecure tuh bukan berarti ini salah orang yang membuat dia kayak gitu, tapi dia harus evaluasi diri. Apakah memang dia itu punya masalah dalam dirinya atau luka-luka batin yang selama ini emang belum selesai. Sehingga kalau itu belum selesai, dia kan insecure sendiri. Jadi bukan salah pasangannya, bukan salah temennya, bukan salah orang lain, tapi dia sendiri yang memang belum selesai sama masalah diri dia. Waduh. Itu makanya menimbulkan rasa insecure. Iya, insecure. gitu. Tapi itu akan menimbulkan toksik nggak, Dok? Mbak? Iya. Iya. Kalau dianya insecure, nah tergantung nih insecure-nya keluarnya dalam bentuk apa nih, ya kan? Iya. Kalau kemudian insecure-nya adalah keluar dalam bentuk, misalnya contohnya dia seringkali ditinggalkan di dalam kehidupan dia nih, entah dari orang tua, dari teman, dari sahabat, itu ditinggalkan. Terus pada saat dia punya pasangan, dia jadi posesif misalnya sama pasangannya karena merasa bahwa karena yang lain-lain dulu meninggalkan aku sekarang nggak mau loh ditinggalin lagi, jadi aku posesif nih sama dia. Nah, berarti kan insecure-nya dalam bentuk posesif. Nah, tentunya kan akan dia jadi orang yang toksik dong buat pasangannya. Karena kan nggak enak juga jadi pasangannya yang diposesifin, diatur-atur semua gitu kan. Jadi kalau saran aku, kalau memang kita merasa insecure sama diri kita sendiri, selesaiin dulu masalah kita. Kalau memang nggak bisa, kita bisa temui tenaga profesional, misalnya psikolog, psikiater, konselor gitu kan. Perbaiki dulu luka batin kita apa, masalah dalam diri kita apa yang membuat kita insecure, baru kemudian kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain, yaitu pasangan kita, rekan kerja, temen, orang tua, bahkan seperti itu. Oke, step awal supaya kita nggak insecure gimana, Mbak? Step awal. Supaya kita nggak Step insecure. awal adalah sadari bahwa ini adalah bagian dari diri aku dan ini adalah hal yang memang harus aku ubah gitu. Gitu. Ubah itu bukan artinya kita nggak mengakui diri kita, enggak, tapi kalau namanya insecure ini berarti kan berkaitan sama luka masa lalu ya. Nah, sehingga harus diselesaikan gitu. Jadi diselesaikan supaya kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, sehingga pada saat kita berdamai dengan diri sendiri, kita mencapai diri kita yang seutuhnya, baru kemudian kita bisa berelasi juga dengan baik. Oke, tuh pertama kita harus sadar sama diri kita sendiri, kita punya luka apa nih yang perlu kita obati ya. Dan cari pertolongan. Dan cari pertolongan, Betul bener banget. banget. Jangan udah kita ketemu masalahnya apa terus kita pikirin Biarin. sendiri. Iya, bener. Malah tambah Nggak selesai adanya nanti, tambah ya. wah tambah itu. Oke, semoga menjawab ya Farhan dan kawan akurat yang lain. Pertanyaan kedua, apakah dari Oji, apakah benar orang yang sekali selingkuh bakal terus selingkuh? Waduh. Oke, Oji. Ya, silakan baca Ya, Vita. apakah orang yang sekali selingkuh bakal terus selingkuh? Pertama gitu ya. Kata-kata selingkuh ini agak-agak susah nih. Karena apa? Karena tadi lagi batasan selingkuh antara orang satu sama orang lain tuh beda-beda. Oke. Gitu. Ada orang yang bilang gini nih, kalau pasangan aku makan siang sama orang lain itu udah terselingkuh loh gitu. Tapi menurut pasangannya, lah Iya. kan gue cuma Makan. sama gue apa? Iya iya iya. Selingkuhnya di mana? Iya, Gitu iya, loh. iya, iya, Jadi iya. harus dibenerin dulu nih. Apa namanya terminasinya gitu, selingkuh ini apa. Jadi Bisa makanya makan dengan bisa pasangan makan. kali Iya, ya? heeh. Iya, iya. Misalnya contohnya kalau makan malam ya makan sama rekan kerja itu termasuk selingkuh nggak menurut lo gitu Iya. kan. Nah, dengerin pasangan bilang, oh kalau menurut aku sih enggak, asal kamu bilang sama aku dan aku pasti bolehin kok gitu. Iya. Tapi kalau kamu makan sama teman kamu yang berlainan jenis, kemudian kamu bohong sama aku, bahkan kamu kemudian nggak ngomong sama aku, ya menurut aku selingkuh. Nah, kan ada tuh batasannya. Nah, jadi samain dulu nih batasannya. Oke. Kalau ternyata udah sama nih batasannya gitu kan, terus kemudian masih dilanggar, berarti kan melanggar yang namanya komitmen bersama. Iya, betul. Nah, itu berarti biasanya akan ada juga tuh misalnya sanksinya apa, oh berarti aku nggak bisa percaya lagi dong sama kamu, misalnya seperti itu kan. Tapi bukan berarti setiap orang yang udah sekali selingkuh tuh akan selingkuh terus, enggak. Oh, Karena enggak. yang namanya selingkuh itu, nah selingkuh ini ada dua macam nih. Ada yang emang secara perilaku gitu ya, perilaku karena akibat interaksi sama orang lain yang mengharuskan dia seperti itu. Contohnya begini nih, yang pertama ini ya kan. Misalnya nih Irma, kita misalnya katakanlah Irma cowok, aku cewek lah, kita Iya. pasangan gitu kan ya. Tadi aku mau makan siang boleh nggak? Irma bilang nggak boleh gitu. Pokoknya kamu nggak boleh makan sama siapapun kecuali sama aku. Terus habis itu tapi aku ternyata pada suatu ketika aku harus meeting di kantor dan aku mau nggak mau harus makan siang sama rekan kerja aku Iya. karena kita mau ketemuan sama partner bisnis Iya. misalnya. Tapi aku merasa bahwa kalau aku ngomong
Berantem. Serba salah nih gue. Ya udahlah, berharap dia nggak tahu lah gue makan aja gitu. Tapi kan gue nggak ngapa-ngapain di situ gitu kan. Gue juga nggak kemudian telepon-teleponan sama rekan kerja gue juga nggak kemudian naksir dia atau kita merasa clear untuk menyelamatkan hubungan gitu lah ya. Nggak sengaja Irma tahu, terus Irma nyangka aku selingkuh. Nah itu kalau selingkuhnya yang seperti itu tadi, yang karena tadi saya bilang satu, ada selingkuh yang karena emang perilaku itu dia rasa perlu dia keluarkan tapi untuk menyelamatkan hubungan dan sebetulnya nggak ada apa-apa juga di dalamnya menurut dia gitu. Itu. Nah kalau itu jelas-jelas berarti selingkuhnya ya nggak akan terulang gitu kan, atau memang itu sebetulnya ya dari kategori dia bukan selingkuh gitu. Nah yang kedua adalah memang kalau emang benar-benar udah tergolong selingkuh lah, apalagi udah suami istri, kemudian benar-benar batasan misalnya oke, selingkuh adalah pada saat kamu nge-seks sama orang lain gitu, itu udah pasti selingkuh. Dan ternyata benar pasangannya nge-seks sama orang lain gitu kan, which is dia udah tahu itu selingkuh. Yang sudah disepakati bersama gitu. Nah dan ini terjadi berulang, nah berarti memang dia punya masalah sama dirinya. Entah itu masalah dalam hal komitmen atau dalam hal kebutuhan seksual dia gitu ya, atau kemudian masalah dalam hal emosinya atau apa, kita harus cari tahu lebih gitu. Jadi untuk pertanyaan Aji ini, apakah itu sesuatu yang bisa berulang atau enggak, nah itu tergantung. Kita akan lihat dulu, kita analisa dulu nih dari tadi, apakah sudah ada komitmen sebelumnya, terminasinya sama, perilaku selingkuhnya itu karena apa, latar belakangnya, dan kemudian terjadi dalam berapa kali, dan nah itu semua harus dilihat dulu. Baru kita bisa bilang ini termasuk yang selingkuh karena memang ada masalah. Yang ada masalah itu akan berulang. Tapi kalau memang bukan karena masalah, karena perilaku saat itu, ya berarti nggak berulang. Berarti quotes-quotes di Instagram yang mengatakan selingkuh itu adalah hobi, itu nggak benar ya sebenarnya. Kan ada tuh, aku suka baca loh Mbak, beneran katanya orang tuh kalau udah sekali selingkuh akan selingkuh terus katanya, dan itu nggak akan hilang sampai kapanpun. Ternyata itu enggak ya, semua balik lagi ada juga yang kayak gitu tuh karena orang yang kedua tuh memang dia punya masalah sama regulasi emosinya, sama komitmennya, kemampuan untuk kontrol dirinya juga nggak ada gitu kan. Nah itu akan berulang kalau orang dengan tipe yang selingkuh yang kedua itu. Tapi bukan berarti semua kayak gitu. Enggak. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Aziz. Kenapa lebih sering laki-laki yang sering dijadikan objek toksik? Oh ini dia kayaknya ngikutin isu belakangan ini nih Mbak, ya kan? Laki-laki dibilang toksik terus. Nah, kenapa Mbak? Apakah sebenarnya ada nggak sih yang penelitian mengungkapkan bahwa ya laki-laki lebih toksik dari perempuan gitu, ada nggak sih? Iya, atau gimana? Bagus nih, kalau penelitian sih emang nggak ada gitu. Tapi gini, tadi kan pertanyaannya bagus nih, bahwa kenapa sih laki-laki yang selalu dijadiin objek yang toksik? Jadi sehingga penderitanya ini kan perempuan nih gitu kan. Nah kita perlu lihat bahwa berarti kan yang ngatain toksik kan si perempuannya nih. Nah kenapa sih perempuan lebih sering ngatain pasangannya toksik gitu? Karena satu, memang perempuan kalau kita lihat emang kan lebih banyak dikendalikan oleh emosi, perasaan gitu ya, 60-40 lah gitu ya. Kita juga punya yang namanya logical thinking dan sebagainya, rasionalisasi juga ada. Tapi secara, ini nggak ngomongin semua perempuan juga, tapi mostly gitu ya. Memang mostly secara hormonal kita dan sebagainya itu emang kita lebih banyak dipengaruhi oleh unsur emosi atau perasaan. Kecuali untuk misalnya contohnya perempuan atau wanita yang memang dia dalam kehidupannya atau pekerjaannya terbiasa untuk rasional dulu nih, baru emosinya nyusul nih gitu. Tapi kalau secara gamblang atau secara umum memang emosinya lebih dulu. Nah pada saat perasaan itu memang lebih dominan, nah akhirnya yang dirasa ini kan jadi pencetus atau respon pertama kan. Nah jadi artinya kalau begitu dia disakitin, ya udah responnya adalah kamu toksik gitu, kamu nyakitin gitu. Seperti itu. Jadi alasannya seperti itu. Nah sedangkan sosok pria atau laki-laki kan lebih mengutamakan atau lebih banyak unsur rasionalnya, kan rational thinkingnya. It means kalau tadi contohnya kita bilang bahwa oke, makan, dia dibayarin sama pacarnya, misalnya si pria ini makan dibayarin sama pacarnya, dia tuh nggak mikir bahwa oh berarti kalau aku dibayarin nanti next time aku akan dijadiin akan diungkit-ungkit nih kesalahan aku gitu. Cowok itu nggak mikir ke situ. Dia hanya berpikir untuk here and now aja, karena kan tadi logical thinking. Oh dia suka kok bayarin aku, dia oke kok bayarin aku, ya why not aku terima gitu loh gitu. Sedangkan perempuan karena dilandasin emosi adalah gue bayarin lu karena emang gue seneng, gue suka karena lu selama ini baik sama gue gitu kan. Nah sehingga pada saat suatu hari nggak sesuai sama keinginan
permainan, emosinya yang keluar kan. Lu oke. toksik, lu manfaatin gue, waktu itu lu juga gue bayarin terus tapi lu kagak nggak ada gayung bersambut sebelah tangan gitu dan sebagainya gitu. Berarti ini beda, apa yang disampaikan perempuan beda diterimanya oleh laki-laki ya Mbak? Betul, Itu yang betul. bikin jadi kesannya laki-laki ini toksik buat perempuan. Iya benar. Padahal Makanya katanya laki-laki tuh harus sabar kan, selalu dituntut harus sabar, harus ngerti perempuan. Tapi ujung-ujungnya laki-laki disalahin terus. iya benar. Nah makanya itu untuk garis tengahnya nih, benang merahnya ya tadi itu harus ada rulesnya, harus ada aturannya, harus kita komunikasikan gitu. Bener banget tuh Irma, kalau enggak jadinya Sepenting balik itu lagi ya. kayak gitu lagi. Iya, sepenting itu ya. Oke, ada lagi kah mungkin pertanyaannya? Hah? Udah cukup? Baik. Nah, wow, ternyata banyak faktor ya, toksik itu banyak faktor ya, dan ternyata salah satu faktornya adalah dari diri kita sendiri, dari luka-luka masa lalu kita sendiri yang perlu kita selesaikan dan perbaiki supaya tidak menimbulkan toksik di hubungan selanjutnya. Nah, dari tadi kita udah ngomongin toksik segala macam. Sekarang aku mau minta tips dong dari ahlinya langsung nih dalam hubungan anak-anak, remaja dan keluarga. Gimana sih Mbak cara membangun hubungan yang sehat? Yang sehat ya, dari pertemanan, pekerjaan, di keluarga. Gimana sih cara membangun hubungan yang ya sehat, nggak saling menyakiti mental masing-masing, fisik masing-masing? Silakan. Jadi sebetulnya untuk menjalin hubungan yang sehat itu kemampuan empati kita yang harus kita tekankan gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara memang kita tahu batasan, bahwa setiap orang itu punya batasan yang berbeda sama kita gitu, dalam hal menerima informasi, dalam hal perasaan dan sebagainya, dan itu yang kita pakai untuk bergaul sama orang lain gitu. Misalnya contohnya pada saat kita mau mengutarakan sesuatu yang menurut kita ini akan jadi pro dan kontra nih, akan sebaiknya kita pikirin dulu baru kita keluarin gitu. Misalnya contohnya, wih dia hari ini kok gendut banget gitu ya. Nah kita jangan langsung latah ngomong, lu gendut banget gitu. Nah bisa jadi orang itu nggak terima dan merasa tersinggung, dan kita nggak tahu loh kapan misalnya orang itu memang lagi ada di titik terendahnya dia, ya kan. Nah kita cooling downin dulu, kita pikirin dulu ini oke nggak ya, oke kalau kayaknya nggak oke deh untuk ngomong kayak gini, jangan diomongin gitu. Mending kita omongin yang positif aja sama orang. Nah yang kedua adalah tipsnya supaya kita bisa menjalin relasi adalah yang kita omongkan, yang kita keluarkan adalah hal yang kurang lebih bisa membangun orang itu atau bisa berefek positif sama orang itu gitu. Jadi daripada aku tuh ngomenin yang negatif yang bakal bisa bikin orang itu menderita, konsep dirinya rendah, mending kan aku ngomong yang baik tapi nggak bohong ya, maksudnya yang bener. Misalnya contohnya, Irma aku seneng banget deh ketemu hari ini, aku udah lama nggak ketemu sama kamu dan kayaknya aduh kamu tambah cantik deh gitu kan, atau kamu cocok loh pakai baju yang kayak gini gitu kan, kamu cocok pakai baju yang misalnya bentuknya kemeja atau apa. Nah itu kan lebih bagus daripada tadi aku ngomong yang sebaliknya, lu gendutan sih, aduh lu jangan pakai baju kayak gini deh misalnya. Walaupun embel-embelnya ih bahagia ya, gemukan sih soalnya gitu kan, kayak muji gitu tapi ngejatohin. Iya. Nah kita boleh tuh ngomong-ngomong kan soal yang fisik dan sebagainya, emang kalau pada lingkungan yang kita tahu jelas emang bisa menerima kata-kata itu dengan baik. Karena saya sering kali nih, terutama pandemi ini nggak tahu meningkat banget nih Mbak Irma. Jadi yang konsultasi online itu berkaitan sama konsep diri dan simpel banget. Jadi sebenarnya kalau kita mikirin kok kayak gitu aja bisa bikin kamu sampai ngerasa nggak berharga, sampai mau bunuh diri, cuman karena dikata-katain secara fisik gitu. Maksudnya bukan dikata-katain yang secara nyata ya. Contohnya kayak gini, dia bilang, iya kalau aku masuk ke, dan ini bahkan terjadi pada keluarga aku sendiri. Misalnya contohnya kemarin ada pertemuan keluarga, maksudnya kayak imlekan dan sebagainya, ketemu, terus dia bisa bilang gini, kamu gemukan ya gitu ya, kamu bahagia ya gitu kan, seperti yang tadi Mbak Irma katakan. Terus dia kemudian ke lingkungan khusus dia juga dikatain kayak gitu. Misalnya contohnya, aduh kamu tambah bulat ya, misalnya kayak gitu. Dan itu membuat diri dia merasa bahwa aku jelek. Dan pada saat dia menerima diri aku jelek, terus akhirnya dia jadi kayak sampai dia nggak mau kursus lagi, dia nggak mau ketemu orang lagi, dia nggak mau sekolah lagi, sampai kayak gitu loh gitu. Dan itu tadi yang menurut aku, kita kan nggak pernah tahu nih orang ini ada di titik yang mana gitu. Jadi kalau bisa kata-kata yang bisa menimbulkan, merendahkan orang sebaiknya jangan diomongin gitu. Sebaiknya kita omongin aja hal-hal netral atau yang positif, kecuali untuk orang-orang yang deket banget yang kita tahu bahwa kalau kita ngomong ini nggak masalah gitu. Kalau kita berada dalam pertemanan yang lingkaran pertama kan kita tahu banget ya, oh ini kalau aku ngomong kayak gini mah dia cuman anggap angin lalu. Kalau gua ngomong yang kasar pun ini udah bercandaan kita, emang bahasa kita kasar tiap hari.
Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kalau memang seperti itu ya baru kita omongkan. Jadi jangan memukul ratakan semua orang secara sama, terutama dalam perkataan, karena ya itu tadi lidah nggak bertulang ya, tapi Iya. tajamnya minta ampun ya. Kita nggak tahu ya, menurut kita bercanda, taunya di dia sampai segitunya loh dampaknya ya. Iya, betul. Tapi balik lagi kayak kita nggak bisa mengatur apa yang keluar dari mulut orang lain. So saat kita menerima hal-hal yang bikin kita makin insecure, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita insecure, tadi kita pisahkan bahwa ini tentang aku atau tentang dia gitu. Kalau ini tentang aku, berarti aku harus selesai ini Oke. sama profesional atau sama konselor atau apapun gitu kan ya. Nah, atau misalnya contohnya bisa kita ada juga sahabat-sahabat akurat yang mungkin merasa bahwa nggak perlu sampai konselor, nggak perlu sampai ahlinya, tapi aku bisa melakukan self love buat diri aku sendiri, misalnya dengan journaling, dengan kemudian bikin musik atau kemudian gambar, dan kemudian aku bisa find lagi, ya it's okay, nggak masalah gitu. Sadari ini tentang aku atau tentang dia gitu. Kalau misalnya tentang aku, ya berarti kita harus selesaikan dengan diri kita. Tapi kalau ini tentang dia, ya berarti pilihannya adalah kita komunikasikan atau kita taruh dia di circle yang berikutnya, yang kedua, ketiga atau seterusnya gitu kan ya. Ya atau memang sekalian kita hindari gitu. Nggak jauh-jauh dari komunikasi yang terbuka ya Mbak ya. Betul banget. Penting banget. Oke, sudah kita tiba di penghujung acara. Udah ngobrol panjang lebar bersama Mbak Jovita siang hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya, terjawab semua kegelisahan-kegelisahannya. Mbak Jovita, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Mungkin teman-teman boleh tulis kita mau ngobrol apa lagi sama Mbak Jovita, ya nggak sih, biar lebih seru. Oke. Nah, untuk kawan akurat jangan lupa. Nah, untuk kawan akurat jangan lupa like, komen, dan subscribe media sosial Akurat. Dan kalau mau baca berita yang tepat, cepat, dan benar, bukanya di www.akurat.co. Saya Irma Fauzia undur diri. Dadah. Bye.